Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bersama gue di Syarif Official Channel. Sebelum kalian lanjut video gue ya, jangan lupa subscribe, like, share, komen ya, supaya gue bisa terus rutin upload video dan terus channel ini bisa terus berkembang. Di video kali ini gue mau ngebahas soal kemarin ada yang viral. Jadi keluarga Akiditio, anaknya khususnya sempat memberikan sumbangan secara simbolis pada tanggal 26 tempo lalu. Sumbangannya bukan main-main, uangnya sangat banyak. Kalau menurut gue bukan banyak lagi, ini banyak banget, senilai 2 triliun rupiah. Banyak banget, nggak sedikit segitu mah, bisa buat beli kacang goreng, buat truk, buat pabrik. Nah, kemarin muncul berita bahwa sumbangan yang 2 triliun tersebut terindikasi hoax dan tidak bisa dicairkan. Akhirnya pihak dari polisi Sumatera Selatan memanggil anaknya Akiditio untuk melakukan klarifikasi. Kabar dari berita kompas.com katanya sih beliau ini dipanggil bukan untuk ditangkap, tapi untuk klarifikasi masalah sumbangan tersebut. Ini kalau emang beneran prank ya bener prank negara, prank satu negara dengan nilai yang fantastis 2 triliun. Dan kejadian sumbangan 2 triliun ini sempat digoreng oleh buzzer banyak banget dari buzzer yang mengupload dan membanding-bandingkan dengan sedekahnya Ustadz Abdul Somad, lalu sedekahnya Ustadz Adi Hidayat, dan ada juga Ustadz founding fathernya Mu'alaf Center Indonesia juga sempat di DM. Gua baca dari akun Instagram beliau, dia di DM perihal yang jadi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab DM beliau membanding-bandingkan dengan sumbangan yang 2 triliun tersebut. Terus juga dari Denny Siregar juga bikin tweet yang saya rasa cukup pedas. Dan ada akun Narkosun juga gua lihat di tweet juga pedas banget twitternya, nge-tweetnya. Sungguh disayangkan sekali kalau hal-hal seperti ini malah digoreng buat untuk kepentingan yang saya rasa hal ini tidak layak untuk dijadikan pembanding. Kalau toh emang Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad melakukan sumbangan untuk kesusahan warga Palestina, emang itu wajar karena emang di Palestina sedang krisis, dia sedang lagi digenosida sama Israel. Makanya kami ini sebagai umat muslim muncullah giroh kami untuk membela mereka, karena kami ini sebagai umat muslim menganggap bahwa umat muslim yang lain itu adalah bersaudara. Apalagi bumi Syam ini termasuk tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak banget nih yang waktu kejadian perihal sumbangan 2 triliun ini jadi dibentur-benturin kan tuh. Banyak banget tuh akun. Nah, kalau kalian mau ngecek kalian bisa ngecek sendiri aja ya di Twitter, karena saya nggak berani sih sebenarnya. Cuman dengan kondisi politik yang sekarang lagi begini, saya nggak berani memunculkan unggahan-unggahan yang nantinya berakibat merugikan diri saya sendiri, kecuali saya mengunggah unggahan yang memang ada unsur tentang penistaan agama. Saya nggak peduli deh kalau itu
saya wajib membela agama. Tapi untuk unggahan-unggahan seperti ini saya agak berhati-hati saya unggah. Jadi sebalik lagi dengan cerita tadi, jadi di ini tuh dianggap ngeprank dan wow viral di Twitter. Banyak tuh yang nge-kick balik si Denny Siregar dan Narkosun, dan banyak kroco-kroconya lagi yang di-kick balik sama netizen-netizen. Dan setelah itu 22 jam yang lalu, berarti kemarin sore ya, berarti kemarin sore muncul juga berita dari kompas.com menyatakan bahwa ini tuh belum tentu hoax, karena pas melakukan pencairan katanya ada masalah teknis. Jadi si anaknya dari Aki Ditio ini kan menggunakan menurut data yang ada menggunakan Giro. Nah, setelah kan pas mau ngelakuin pencairan mengalami kesalahan teknis. Nah, ini kita sebagai warga atau sebagai netizen atau sebagai warga net dan sebagai penonton atau pembaca berita agak mempertanyakan sih, mana yang benar dari berita ini, apa benar hoax kah atau tidak kah. Seenggaknya jadi membuat gaduh sesama warga Indonesia ini, apalagi yang tadi ya, yang menurut saya itu sangat disayangkan. Karena apa? Kebaikan seseorang dijadikan pembanding gitu, kayak tidak layak banget buat dipertontonkan. Kayak untuk sekaliber Ustadz Adi Hidayat melakukan penggalangan dana 30 miliar untuk membantu warga Palestina. Saya rasa karena beliau adalah ulama dan juga umat muslim, dia juga punya hak dan kewajiban untuk membela sesama saudaranya. Saudaranya ini ya saudara kita ya, umat muslim, saudara sesama agama, seperti itu. Jadi untuk netizen tolong, untuk berita-berita seperti ini atau mungkin melihat postingan unggahan-unggahan yang saya rasa kalian ini juga pasti sudah sangat cerdas, sebaiknya ditelaah dulu, kita klarifikasi atau kita cari beritanya dengan benar. Jadi kita nggak bisa ikut-ikutan nih. Kalau saya pribadi, kalau saya lebih pro ke ulama, kalau saya lebih pro ke Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Koh Steven Indra Wibowo misalnya, Ustadz Hilmi, Habib Rizik. Kenapa ya? Mereka udah jelas ulama. Saya mah apa tuh? Saya cinta sama mereka, ya jadi saya ikut mereka. Dan jujur kalau ada berita-berita miring tentang mereka, saya nggak bakal percaya, karena saya tahu siapa mereka, ilmu mereka tinggi. Apalagi Ustadz Adi Hidayat, isi kepalanya itu udah kayak kamusnya Al-Quran. Lu pernah ini nggak? Kalian pernah nonton nggak National Geographic tuh? Nah kan isinya ilmu pengetahuan lah tentang alam. Nah isi kepalanya Ustadz Adi Hidayat itu ya nggak dianggapin kayak National Geographic itu tadi, cuman isinya ilmu semua. Pengen aja orang berilmu seperti dia masih digibahin. Nah sekarang kita balik lagi, itu tadi cuma intermezzo, balik lagi yang kita cerita awal. Jadi apakah kejadian ini tuh hoax atau benar adanya? Kita sebagai warganet cuman menonton dan menyaksikan. Nah apabila ini hoax, saya sih mengingatkan aja, jangan terlalu full power banget untuk mengkick balik mereka. Kita cukup astagfirullahaladzim gitu aja kan. Apabila ini ternyata benar ya, kita atau kemarin kan banyak tuh yang nge-kick balik akun-akun yang membanding-bandingkan antara sedekahnya Ustadz Adi Hidayat dan Abdul Somad dan sebagainya. Kita juga harus siap mengcounter apabila mereka melakukan ujaran kebencian lagi, ya kan, seperti kita tahu lah power mereka seperti apa ya. Oke, jadi ya semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kondisi pandemi dan suasana politik yang panas, pasti otak kita juga nggak sedang baik-baik aja kan. Apalagi kan kondisi sekarang juga banyak orang yang sedang membutuhkan istilahnya makan, butuh pekerjaan,
dagangan juga lagi sepi ya. Lebih baik daripada kita mengumbar-umbar atau mengunggah-unggah tentang konten-konten kebencian ya, lebih baik tenaga kita sisihin untuk membantu saudara-saudara kita sesama Indonesia nih, tetangga-tetangga kita di depan rumah, di samping rumah, membantu-bantu mereka agar mereka bisa semangat melanjutkan hidup gitu. Karena yang saya tahu ya, banyak orang-orang putus asa pasti dalam kondisi seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini banyak orang yang putus asa kok malah bikin unggahan-unggahan yang menurut saya bikin suasana panas. Jadi ya kita fokus lah sekarang untuk bantu masyarakat, bantu tetangga, bantu teman-teman yang sedang kesusahan, agar mereka juga bisa kuat ngejalanin kehidupan yang sekarang ini. Karena sekarang pasti semuanya serba sulit, kerja sulit, nyari duit sulit, makan sulit, ngutang sulit, tuh pasti ya. Jadi sekian deh video dari saya. Kalau emang kalian ada ide atau apapun yang ingin dibahas, coba di komen ya di bawah. Jangan lupa buat subscribe, share, komen supaya video kita tetap terus berkembang. Oke ya, gue bakal rutin dah ngupload video seperti ini.